hari ini ya kan ketemu lagi sama saya Yuta Nasution, dan selama 1 jam ke depan kita akan mengulas ya kan sosok atau profil yang keren ya, tentunya full inspiratif dan full pencapaian-pencapaian tentunya dalam hidupnya ya, agar bisa tentunya kita jadikan motivasi untuk membuat kita lebih menjadi manusia yang berkualitas. Nah, Tribuners, meninggalkan pekerjaan yang diimpikan atau digandrungi sebagian besar masyarakat saat ini tentunya ya kan, dan beralih profesi menjadi pebisnis. Ya mungkin kalau kita pikir kayak out of the box ya, wow kok bisa ya berpikir seperti itu gitu kan, meninggalkan zona nyaman demi sesuatu hal yang baru yang belum tahu itu dia bakalan berhasil atau sukses ya kan. Dan menjadi pebisnis berarti dalam hal ini, dan menjadi pebisnis tentunya membuat kita harus fokus terhadap perencanaan, kemudian in action, dan kemudian pengembangan ya untuk upgrading bisnis tentunya. Dan kita lakukan hal itu semuanya agar bisa mengaktualisasikan diri kita menjadi yang lebih baik, dan tentunya membawa inspirasi buat orang-orang sekitar ya, biar bisa bermanfaat lah ya kan. Apalagi nih Tribuners, kalau bisnisnya itu dijalani sewaktu muda. Nah, muda tuh kan pikiran masih fresh ya, tentu ide-ide kreatif muncul dan tentu akan berimbas sama bisnisnya, mudah-mudahan ya kan, dan bermanfaat sekali tentunya. Seperti aku kutip nih dari seorang pebisnis sukses dari Indonesia, Bapak Ipo Santosa. Dia bilang memulai perlu keberanian, membesarkan perlu ilmu, itulah kuncinya dalam bisnis. Nah, Tribuners, penasaran dan pengen tahu lebih dalam lagi tentang cerita menarik dari seorang pebisnis kuliner muda ya kan hari ini, dan punya kuliner yang enak banget ya, belum kelihatan kayaknya sekarang ya bersama sekarang berarti. So it's tea time with Muhammad Taufik Ginting. Nah, Tribuners, sudah dapat bocorannya ya siapa narasumber kita hari ini ya kan. Abang ganteng di sebelah aku ada Bang Muhammad Taufik Ginting ya. Apa kabar Bang? Sehat ya, kali. Alhamdulillah ya, sehat kali. Sehat kali lah. Sehat kali ya. PPKM. Itu kalau sehat kali di masa pandemi gini berarti wah, berarti abang ini sehat luar dalam kayaknya. Semangat aja. Semangat ya. Ya. Bang, boleh disapa dulu Tribuners yang lagi nonton acara kita. Say hi. Halo. Halo, abang ini cool kali ya. Apa Bang Taufik? Aku manggil Bang Taufik ya? Ya, Taufik aja Kak. Ya, Bang Taufik lah. Masih muda aku Bang. Abang mentang-mentang pebisnis muda, aku lebih muda lagi sebenarnya. Jangan nanti kalau aku manggil Taufik aja selalu aku lebih tua Bang. Jangan ya. Bang aja lah ya. Oke. Bang, apa kesibukan saat ini Bang? Di Kedai lah Kak. Di warung lah ya, di Kedai ya. Ya. Bisnis ya, gitu ya.
keadaan gede, terus ngelola dan segala macam. Gitu. Apa yang bisa ditambahin, apa yang bisa dieksekusi gitu-gitulah. Iya, Dengan tim yang ada. Fokus bisnis. Tapi dengar-dengar nih ya kan, kita ada tim yang ngeriset nih Bang Taufik. Dengar-dengar dulu pernah jadi abdi negara ya kan? Ya. ASN atau PNS ya. Apa nggak ngerasa sayang Bang meninggalkan jabatan itu, kan sekarang lagi euforianya orang pengen jadi PNS gitu. Dari dulu Kak, kalau itu memang dari dulu. Aku sendiri saja pun ada kebanggaan tersendiri pada waktu itu. Cuman nggak jauh sekali dulu aku berpikir tentang bukan kenapa ya, pekerjaan lah, bekerja. Nah, tamat kuliah, bekerja. Salah satu pekerjaan favorit ya aparatur sipil negara. Iya, benar. Dulu namanya PNS kan. Ya jebol aku jalanin, terus kita kan manusia ini kalau aku rasa ya ada hal-hal yang perubahan yang terjadi di kehidupan kita, baik buruk yang kita pikirkan, ya ujung-ujungnya kita harus melangkah lah pasti gitu kan. Baik sekali Bang Taufik ini ya. Iya. Berarti ada hal-hal yang kayaknya perlu ya udahlah kita move lah dari mungkin nggak jodoh gitu, ya. gitu kan, nggak di situ jalannya, nggak dinikmati gitu. Tapi kalau respon keluarga kan kadang-kadang katanya menantu idaman tuh ASN atau respon keluarga lah, ayah ibu atau nggak apa-apa kalau mereka kemarin juga, aku juga keluarnya juga nggak langsung tiba-tiba. 3 tahun sebelum aku mau keluar aku juga sudah komunikasi sama keluarga dan dengan alasan-alasan yang baik lah yang aku sampaikan. Alasan yang tepat ya. Alasan yang tepat. Masuk akal ya kan, make sense. Intinya hidup ini bagiku sebab akibat. Iya. Gimana? Aku nggak suka dengan akibat buruk, makanya aku nggak mau menjalani hal. Tribuners, ada sesuatu. Gitu. Aku khawatir Bang kalau kita bicarakan di sini. Benar, makanya aku tadi jaga-jaga juga. Nanti kita jadi TO ya Bang. Iya. Enggak ya. Berarti intinya mungkin tidak sesuai dengan passion Abang ya. ya. Benar. Pada waktu itu mungkin ya aku ngerasa banyak hal yang memang sudah aku jalani dan tidak ternikmati, ya aku coba cari jalan yang lain. Harusnya enjoy this life gitu ya kan Bang, biar enak ngejalani hidup. Tapi Bang, berarti Abang berhenti jadi ASN ya kan, dan memilih untuk berbisnis. Kenapa Abang pilih bisnis kuliner, nggak bisnis yang lainnya? Waktu itu motivasinya apa Bang? Nggak disengaja Kak, maksudnya nggak yang ku desain. Jadi aku cabut, mau ngapain cabut nih? Ya mungkin nge-grab atau apalah yang lagi happening kemarin juga ya Bang ya? Enggak juga tentang happening, penting aku kerja. Gitu. Entah bangunan aku kerja, entah jadi sales, apa terserah. Apa aja ya? Iya, apa aja. Namanya aku kan laki-laki yang sudah berkeluarga, harus bertanggung jawab kepada keluargaku, mencari nafkah, cuman itu aja sih. Ya mau ngapain? Terserah. Cuman kebetulan aku ada jalannya menuju ke situ karena nama usaha yang aku jalani namanya Lontong Malam Insomnia. Nama insomnia itu sendiri bukan hasil rumusan pikiranku, bukan aku yang merumuskan nama insomnia itu. Jadi dulu aku sering nongkrong di Insomnia Cafe namanya. Itu di Simpang Dr. Mansur Setiabudi. Jadi kebetulan kebetulan dulu Insomnia Cafe itu adalah salah satu tempat yang nyaman. Bukan, dia bisa buka nyaman juga nyaman. Dia bukanya lewat jam-jam tinggi, jam-jam malam gitu. Aku sering cari nih di mana tempat yang memang bisa nongkrong malam. Karena kebetulan aku ya insomnia juga. Iya, benar. Iya, susah tidur. Ya? Jadi aku coba sering nongkrong situ dan aku nyaman dengan suasana dan segala macamnya. Selanjutnya setelah aku cabut dari PNS karena sudah kenal sama ownernya, sama pegawainya semua. Mereka nawarin untuk coba buka booth stand di kafe itu, kuliner. Kebetulan mertua juga sudah lama bergerak di bidang lontong ini. Perlontongan ini ya, gitu. Jadi ya aku coba saranin ke mertua untuk jalanin dan dicari anggota yang mau ngejualin. Sampai pada saat itu ada 1 atau 2 orang anggota, pada akhirnya singkat cerita mereka juga nggak apa, kami yang menjalanin, aku sama orang rumah. Turun tangan langsung ya? Iya benar. Terus pelan-pelan dibantu sama 1 orang, tambah 1 orang gitu. Terus memulainya juga di situ ya semua prosesnya itu perbaikannya by case yang terjadi. Misalnya apa yang tidak diinginkan sama konsumen hari ini, aku perbaiki besok.
yang besok apa yang tidak suka aku perbaiki gitu. Jadi tidak ada yang aku basic kuliner, aku belajar kuliner di mana, nggak ada. Berarti kayak misalnya sambil learning by doing Iya. gitu ya. Kan kita bisa melihat tingkat kepuasan konsumen itu bagaimana. Iya. Kadang konsumen juga mau komentar secara langsung. Dan ku jalinlah komunikasi dengan konsumen dengan segala macam. Dan ya aku juga cicip sih makanannya, aku juga cicip kayak mana perbaikan dan segala macam. Ada beberapa hal yang memang di perjalanan bahwa aku tahu tentang makanan ini penting. Beberapa hal perbaikan untuk tentang makanan ini penting. Jadi ya bukan karena aku mengetahui itu dari kan ada entrepreneur kita pelatihan apa gitu, aku nggak pernah ikut itu. Nggak pernah. Otodidak semua berarti ya. By case dari konsumen lah. Oke. Dan mungkin ada juga kan ilmu-ilmu lah dari mertua tadi ya. Hanya produk. Ada sharing-sharing nggak? Hanya produk saja. Oh, hanya produk aja. Karena berarti. mertua juga jualannya sarapan pagi gitu lah. Yang ya. di depan gang pakai styling gitu-gitu saja. Nah, dia ngerjain sendiri dari belanja dan segala macam gitu-gitu. Berarti awal berbisnis ini istilahnya ketidakpuasan tadi di pekerjaan yang lama. Bukan ketidakpuasan. Jadi gimana nih? Ketidaksesuaian lah ya. Ya, dengan... aku rasa bukan passionku di situ ya. Aku ngerasa bukan ini jalanku. Bang Taufik, dan gitu. kemudian beralih dan sebenarnya tidak memilih mau ngapain. bisnis apa gitu ya. Yang penting halal, tinggal kerja. Entah kenapa berjodoh yang sama namanya kuliner lontong. Iya kan? Karena aku rasa ya tetap juga ya semua kan udah diatur tuh jalannya. Kalau aku rasa memang itu mungkin rezekinya. Apa lagi? Bang Taufik ini apa ya kan? Nothing tulus ya, ya kan Tribuners. Jadi kalau kita kan kebanyakan Bang seorang entrepreneur tuh benar-benar dipikirkan perencanaannya dulu matang segala macam gitu ya, proses. Di awal. Iya, di kebanyakan awal. aku lihat kawan-kawan kayak gitu. Aku juga seiring berjalan ketemu sama banyak orang yang bergerak di bidang yang sama dengan jenis kuliner yang berbeda. Jadi ya aku belajar juga dari mereka gimana cara mengelola, kayak mana memaksimalkan produk dan segala macam gitu. Aku belajar juga sampai sekarang. Strategi-strategi itu tetap perlu gitu ya kan Bang? Harus. Tapi Bang mulai kapan nih bisnis lontong malam, kan awalnya dari booth kan? Memulai buka sendiri. Tempat sendiri. Itu 2019 Desember pas COVID lahir. Waduh. Pengusaha ya kan berani ngambil resiko. Iya, pas kebetulan. Iya ya, padahal saat itu kan apa ya, orang jadi stay at home semua kan itu. Pada saat itu belum terlalu booming karena ya, karena kan COVID-19 Desember 2019 masih di Wuhan itu Kak. Iya. Ya kan Medannya kita belum. sih masih Indonesia nyampe nggak ya Iya, gitu ya kan. masih dengar-dengar berita gitu-gitu lah. Tapi ya istilah kalau nggak salah bulan 3 atau bulan 4 tuh bulan 4 ya, PSBB ya pertama ya. Dan berani buka ya Bang ya. Nggak berpikir tentang itu. Iya kan, pikir bencana wilayah mereka saja ya. Tapi ya setelah aku jalanin yang nggak juga terlalu berpengaruh karena arah distribusi jualannya juga kan banyak. Ya, bukan offline aja. Bukan offline aja. Online juga. Ya kan. Tribuners, lontong malam insomnia yang aduh udah familiar ya tentunya di telinga kalian. Apalagi kan anak muda nih ya, wah, dan cukup ramai ya, walaupun sampai sekarang ya aku juga sering lewat situ Bang kalau pulang. Jadi macet tuh ya, nggak apa-apa sih, tapi mengganggu. Ya, nggak mengganggu sih sebenarnya karena tukang ininya parkiran di situ istilahnya apa ya, teratur Bang. Terkadang. Iya, kadang-kadang owner sendiri bocorin, padahal Bang baik-baikin loh Tribuners. Nah, moto aja produk-produk dari lontong malam insomnia. Nih, kalian saksikan video menarik berikut ini. Happy watching.
Tribuners, waduh iya Bang, kita sambil lihat video tadi ngeteh dulu lah ya kan, iya. Bang Taufik ya, lupa tadi ya. Biar enak ngobrolnya Bang. Nah Bang, tadi udah kita lihat tuh produk-produk dari Lontong Malam Insomnia ya kan. Dan Abang mulai bisnisnya itu di akhir 2019 ya kan, menjelang pandemi. Dan sampai sekarang masih pandemi ya, nggak tahu kapan selesainya ini. Dan masih berjualan juga. Kira-kira strategi Abang untuk bisa survive dan bertahan itu apa aja Bang? Ngapain aja sih Bang Taufik ini? Aku mikirnya gini Kak, mungkin selama ini orang berpikir, ini aku maksudnya bukan menggurui atau gimana. Ini serius nih Kak. Serius loh Bang, aku mendengerinnya serius sekali nih. Pengen jadi manfaat Kak. Wow. Memberi manfaat ya kan? Jadi manfaat. Aku sudah komunikasi juga ke beberapa dinas yang terkait di urusan dagang dan industri. Jadi maksud aku mau sharing nih. Jadi sebenarnya bukan kita fokuskan harus makan di tempat adalah output untuk kita bisa menjual makanan kita. Iya, karena ini primer, ini makanan. Kebutuhan yang memang kita butuhkan setiap hari gitu. Mau PPKM, mau kiamat, mau apa ya kan? Selama belum hancur sekali ya kita harus makan, gitu Kak. Cuman yang perlu dipikirkan itu sebaik apa produk yang mau kita tawarkan, sebaik apa produk kita kemas, sebaik apa produk kita distribusikan, dan memang jadi manfaat kepada orang yang sudah memberikan uangnya kepada kita gitu. Worth it lah ya, dia udah kasih duit tapi dapat produk yang benar-benar dia baik. Mau. Iya. Untuk aku sendiri selama ini memang sudah kujalin arah distribusi dalam bentuk yang lain. Dari WA, Instagram, Facebook. Memang kujalin aku buat brosur. Kalau lah konsumen mau pesan makanan ini, lontong ini, aku buat brosur di dalam plastik untuk yang dibungkus gini. Aku sampaikan bahwa setiap kesalahan yang kami lakukan, kami siap bertanggung jawab, dan kalau mau pesan arahnya kemari. Langsung di nomor WA apa segala macam. Aku juga jelasin apa alasan dia harus pesan di Lontong Malam Insomnia. Boleh aku sharing nggak? Boleh lah. Kenapa harus pesan lontong di Lontong Malam Insomnia? Silakan Bang. Aku berharap yang lain juga mau Kak, karena bagiku ini penting. Iya. Apa tuh? Kita sambil ngobrol ya. Iya dong. Kakak pernah makan lontong sarapan nggak? Iya. Pernah. Pernah makan nasi Padang? Pernah. Ya. Menurut Kakak, daun pisangnya dicuci nggak? Sepertinya sih enggak ya. Wah itu dia ya. Aku lihat ada videonya tadi juga. Abang mencuci daun pisangnya. Ya. Benar-benar higienitasnya terjaga ya. Aku mikir gini Kak. Wow. Termasuk sayur, termasuk ikan. Pakai sabun. Iya. Atau biasanya kalau tempat lain dilap aja kali ya. Nanti aku ceritakan siklus daun sama Kakak. Iya. Mungkin Kakak abis ini, bukan aku maksudnya mau menjatuhkan mereka, tujuan aku biar mereka merubah. Iya. Teredukasi lah bahwasanya penting. Penting, itu penting. Makanya aku bilang di perjalanan aku dapatkan hal-hal penting. Aku mikirnya gini Kak, di perjalanan aku. Aku jualan ini capek. Kalau tidak bisa jadi pahala, jangan jadi dosa. Iya. Aku mikir gitu Kak. Iya sih, benar. Aku jualan ini capek Kak. Kalau memang pada akhirnya jadi dosa, aduh rasanya bagus aku minjem uang 2 juta pelihara lele besar, aku jual, udah sederhana aja. Kalau makanan ini sangat ya spesifik, sangat bahaya kalau misal kita nggak perhatikan. Aku tahu nih daunnya jorok. Aku jual, aku bungkus, aku kasih sama Kakak. Aku tahu yang Kakak makan pasti jorok. Dosa nggak? Dosa lah ya, kalau tahu ya. Ya tahu, pasti tahu. Aku pasti tahu. Aku pedagangnya. Masa aku nggak tahu? Ya kan? Iya. Ya kan? Kecuali ada misalnya kesalahan dari mungkin. Kayak mana? Aku ceritakan siklus. Error, gitu. Nggak ada. Daun pisang tidak dicuci itu bukan human error. Human stupid lah. Apalagi. Iya benar. Iya. Maksudnya yang sedetail itu dipikirin ya. Harus. Sama Bang Taufik ya. Aku maksud mau menceritakan ini. Aku bilang lontong malam insomnia, maaf aku bukan maksudnya mau gimana Kak. Aku nggak suka dengan apa. Pokoknya tujuan. Kita ngerti Bang. Maksud Abang nggak mau ngejelekin yang lain lah. Bukan ngejelekin, aku nggak suka dianggap hebat kali apa. Aku berharap yang lain juga ngikutin. Iya.
Kenapa dokter sekarang kaya-kaya, Kak? Karena rumah makan banyak yang tidak peduli sama kesehatan pembelinya. Jadinya orang sakit ya? Bener, aku mikir kayak gitu. Bener. Ya, aku ceritanya seperti aku orang Medan biasa saja lah aku menceritakan. Karena juga aku sampaikan sama pelaku usaha yang lain. Aku ceritain siklus daun pisang ya. Iya, boleh. Bibit itu ke ladang, diambilnya daun pisang. Punggungnya digigit, pelan-pelan banget. digigit nyamuk. Oke. Diambilnya, tetap lagi dia ngapain daun pisang. Dilipatnya, ya kan, diguntingnya, pakai pisau, ya kan. Habis itu dilipatnya, sirihnya mau jatuh. Dibenerinnya lagi. Habis itu dia ngapain? Kan? Ditaruhnya di bawah. Habis itu lagi dia minum, anjingnya lari-lari di atas daun. Ya kan? Iya. Itu dilipat lah ya iya, kan? Dilipat lagi, dibawa ke rumah. Di rumah anaknya baru bangun tidur, kencing di depan kamarnya, ya kan? Terus meleleh, air kencingnya kena ke daun tadi. Dan kering sendiri. Gitu. Dan kering sendiri daun itu ya. Dibawa ke pajak. Di pajak tahulah kayak mana sterilnya. Dibawa ke rumah. Gimana. Diambil kenlap, dibasahin sedikit, dielap. Habis itu kakak makan. Kayaknya kuman dan bakterinya belum hilang dari situ. Habis itu kakak sakit. Kakak bilang sama Allah, ya Allah kenapa nasibku seperti ini? Cobaan yang kau berikan ini. Itu kelalaian kita sih sebenarnya, iya kan? Iya. Bener-bener. Kenapa aku sakit kanker payudara sakit ini? Ya kan? Iya. Allah pun kan kau yang makan sembarangan. Gitu mungkin gitu Kak. Aku mikirnya ke situ. Kalau yang lain mau ngikutin mudah-mudahan lah. Ini baik. Dan aku yakin setelah itu dilakukan penjualan juga baik. Iya. Artinya kita ngasih effort lebih buat bisnis itu ya kan. Dari packaging, packagingnya unik loh, kayak ada tulisan-tulisan ya Bang ya. Iya kan? Aku pernah beli di luar ini ya, di sini sih dia dihidangkan ya. Pernah beli, jadi pas aku buka tuh kayaknya unik nih. Apalagi sekarang anak-anak muda kan Instagramable kan, mau foto lah, apalah aku nggak Instagram, aku dari tua tapi kan. Bang, tapi anak sekarang itu kalau mau makan kan foto dulu, harus estetik. Nah ini sudah packaging yang istilahnya keren lah, bisa lah buat di foto. Karena kan kita mikirnya kalau lontong tuh paling dibungkus daun biasa. Mau foto pun gimana foto lontong yang estetik ya kan banyak kali kayaknya part-part yang harus ditambah, tapi enggak di lontong malam insomnia ini, aduh ngejilat kali aku ya. Enggak, tapi keren packagingnya, mulai dari hal sedetail itu dipikirkan sama Bang Taufik. Daunnya ya Bang, penting Kak, bukan kecil, itu besar. Daun aja diperhatikan, apalagi bahan-bahan baku yang di dalam diolah aku di dalam. wajib cuci. Cuman tetap juga Kak, aku terus terang aja nggak ada mau apa segala macam. Masih ada juga kami. Terus terang aja. Kadang nanti di kuah lontong dikirim ke konsumen karena mungkin kelamaan ngirimnya atau kayak mana, basi. Ada di rumah makan pasti ada Kak yang gitu-gitu. Nyampenya ke konsumen tidak di porsi yang tepat. Kadang-kadang yang pesan jauh nih kayak ke Cemara Asri apa segala macam, nyampe nanti. Cuman yang aku pastikan gini, yang aku edukasi ke konsumen, mudah-mudahan mereka memahami bahwa aku akan mungkin melakukan kesalahan, tapi kupastikan aku bertanggung jawab dengan kesalahan yang aku buat. Contohnya seperti yang aku masukkan tadi, dia bisa telepon ke kita. Kalaupun ada komplain dari customer. Aku nggak pernah, misalnya ada yang komplain tuh, aku cari tahu dulu kayak mana, bener nggak dia ini apa, nggak, aku kirimnya langsung. Mau dia bohong, mau dia apa, itu serah aku. Kawan-kawan ada yang bilang gitu, kalau bilang gitu, nanti bener nggak dia komplain, rupanya dia aku terlalu repot ya. Kalau emang dia pengen apa, berarti pengen makan karena dia suka berarti kan. Ya udah, sekalian promosi juga kan Bang, makanya. Jadi Bang, sekarang Abang berbisnis di masa PPKM. Nah, aku mau tanya pendapat Abang nih tentang PPKM Bang, untuk berbisnis kuliner. Gimana nih menurut pendapat Abang? Di awalnya Kak ya, karena aku juga stuck di porsi distribusi yang itu saja, online, Grab, Gojek, dine in, ya kan, take away, cuman yang makan di tempat sama aplikasi online, kan terhalang tuh untuk dine in ya. Jadi nggak usah seakan-akan kita manusia yang paling dikutuk Tuhan, satu dunia kan masalahnya. Jadi aku mikirnya tidak bersyukur sekali ya kan. Bener. Soalnya aku masih ada penjualan. Kalau aku cerita apanya, aku masih ada penjualan. Tapi malah menjadi jalan untuk ketemu arah distribusi yang lain. Sekarang sedang aku jalani. Ada jalan. Tapi belum sangat berhasil. Gini Kak, aku masuk ke beberapa kantor, rumah sakit. Iya. Sebut merek boleh? Boleh lah. Contohnya yang aku harapkan kayak
Yamaha, Honda, showroom apa segala macam. Aku masukin, aku tawarin makananku. Untuk jadi catering atau catering apa saja. Mereka Oh. mau apa saja. Mau apa saja yang mereka inginkan gitu kan. Kalau Iya. mau ya. Iya, gitu kan. Berarti kan aku pada akhirnya mendapatkan ide peluang baru dari Iya, benar. Kita kan Membuka karena jalan iya, baru, peluang baru, iya kan? karena kita mungkin sudah tenggelam, kita akan berusaha menarik ranting dan segala macam ya kayak gitu. Dapat jalannya dari mana ya aku berpikir kemarin, dan aku lihat-lihat juga mungkin kawan juga melakukan hal yang sama kan gitu kan. Iya. Ya di Instagram, di Facebook, dan YouTube dan yang Dan lainnya. berjalan ya Bang Dan ya? berjalan. Dan ada yang sudah Ada 2. bosan. Kan lumayan. lumayan Iya. lah ya kan? Harapan aku ya aku keliling lagi, cari lagi. Karena 2 itu dari pergerakan aku yang baru dapat 13. Baru aku masukin 13. 13 tempat. Ada beberapa yang aku masukin belum sempat komunikasi. Jadi mereka juga mungkin harapan aku kalau nggak mesan secara langsung, tapi pada saat mereka nanti membutuhkan, dia ingat sama kita, gitu kan? Iya. Tinggalkan nomor kontak ya. Iya, benar. Mungkin dulu kalau nggak ada PPKM aku nggak berpikir tentang itu. Iya. Nanti Stuck kalau di situ iya, aja gitu kan. kalau itu berjalan dengan baik setelah selesai PPKM, dine in dan Udah boleh. udah boleh, ya berarti kan nambah Makin slotnya. banyak kaki-kaki tangannya Bang Taufik ya kan. Harapannya gitu Kak. Keran-keran cuannya juga makin Iya, terbuka gitu ya harapannya kan. Tapi Bang kabarnya pernah disegel ya Bang ya? Iya. Pernah Bang? Jangan sedih lah Bang. Terus terang. Nggak apa-apa. Itu Iya, karena apa Bang? aku rasa kemarin itu memang kebijakannya ada yang mungkin tidak pas lah yang kami lakukan. Tetap juga aku berpikir bahwa ya kami kemarin mungkin ego juga karena memang di masa yang sulit bagaimana mencari solusi, ya itu juga. Jadi segelnya itu juga ya pada akhirnya dilepas, pada Sementara akhirnya, lah ya. bandel kayak cubit gitulah, Iya, gitu aja Kak. sementaranya segelnya berapa lama? 1 jam, 2 jam, 1 hari? Ada lah beberapa waktu Tapi kemarin. kayak aku sering lewat kayak nggak pernah ada lagi. Kayak Nggak ada makanya sekarang. nggak tahu nih kok disegel Karena kapan nih ya gitu ya aku kan. urus kemarin. Oh langsung ya. Iya. Istilahnya dapat satu istilahnya sidak lah itu bisa dibilang ya Bang ya. Inspeksi mendadak ya kan, mendadak lah ya datangnya. Udah ya. segel lah, udah chaos Iya, lah. udah gitu. chaos lah kan. Tapi di istilahnya Bang Taufik ini mengevaluasi lagi ya udah apa nih, udah dan Ya. akhirnya di Kemarin tuh dapat solusinya gini ya. aku kalau memang seperti himbauan harus tutup, tahu 56 orang nggak mau kemana aku. waduh ya, tentu kan. Nih apa ya, lapangan kerja jangan sampai ketutup lagi ya, ya kan Bingung, ya. aku juga bingung Nggak ada yang kemarin. baru. Karena mereka juga siap dengan segala konsekuensi, potong gaji apa segala macam. Tapi maksudnya kok berarti aku konyol sekali lah kalau potong gaji atau kayak mana. Bagus aku cari slot yang lain untuk menggantikan yang harus tutup ini, waktu yang harus tutup ini kan gitu. Walaupun tidak semaksimal apa, tapi ya namanya cobalah. Iya, itu kan anak muda kan, ada aja idenya ini ya, pasti ada lah ya Bang yang diusahakan. Mencontoh ya, juga Bang, lah ya. Kak pastinya. Iya. Mencontoh juga enggak lah langsung dari keluar dari pikiran. Kopi modifikasi baru ya pastekan ya kan, ya kan Bang. Ya sih. Try error terus ya komentar dari konsumen, komentar dari karyawan juga gitu-gitu kan. Tapi Bang, istilahnya menurut Abang apa sih tantangan untuk mengembangkan bisnis khususnya kuliner ini Bang? Apalagi lontong kan yang biasanya pagi kan ya Tribunus. Walaupun udah banyak sih sekarang yang sudah bilang lontong malam kan. Dari dulu, kalau aku rasa lontong malam itu memang udah kemasan Medan. Kalau aku lihat ya. Khusus Medan itu Iya, Bang, ya, kayak kan tempat lain. nggak tahu aku nggak pernah juga lihat. Jadi Medan ini memang orang nyari lontong malam. Ya aku sebenarnya bukan founder ya, follower lah yang ngikut lontong malam nih ya, coba gitu aja. Nggak yang terlalu, cuman aku mungkin kemas dengan berbeda karena aku rasa kemasan yang aku awalnya juga sama mungkin kan, kemasan ini kayak ini jorok nih ya kan. Aduh, kasih mau konsumen dia makan, dia bayar lontong ini pakai keringat. Aku kasih makanan yang jorok. Kayaknya enggak. Hewan aku berarti ya gitu. Beneran gimana? Tapi kan nggak hanya lontong aja ya Bang ya? Iya, Kapan banyak. muncul menu-menu itu Bang? By request customer atau? Bukan. Tidak Bang? Aku kemarin menunya ada beberapa menu yang memang umum sudah di jalanan lah, aku bilang street food. Kayak soto, sop, pecal, nasi gurih, itu kan standar-standarnya yang biasanya ada di lontong, lupis gitu-gitu. Jadi aku kemarin sempat buka lowongan pekerjaan yang arahnya aku beberapa jenis posisi. Jadi aku buka juga kemarin koki, karena beberapa konsumen ada yang bisa masak nasi goreng, gitu kan. Menu baru ya. Minimal kawan-kawan nasi goreng ada nggak? Jadi kemarin Iya. yang kerja, aku nyebutnya tim, timku yang masak ya.
rasanya kurang pas. Uniknya dimsumnya pada waktu itu dia tidak sama terus, hari ini enak, besok enggak, besok agak enak gitu, jadi surprise dia rasanya pada waktu itu. Iya kan, pada waktu itu bandrek juga kayak gitu ya kan. Jadi enggak stabil. Ya, terus terang aja memang kayak gitu. Iya benar-benar. Jadi pada waktu itu aku mikirnya ini kayaknya perlu yang lebih pro untuk mengerjakannya. Biar stabil ya Bang. Ya, enak-enak terus konsisten lah gitu ya. Dan memang sudah punya basic. Jadi aku buka lowongan untuk koki. Pada saat interview aku tanya apa segala macam, mereka menjelaskan tentang posisi mereka sebelum melamar ini. Ada yang di hotel, ada yang di restoran-restoran yang mewah, yang makanannya satu porsi harga 80.000. Kayak mana kali aku pikirkan. Pada akhirnya singkat cerita mungkin fast food lah pada waktu itu Kak. Makanan-makanan yang memang asing kali di mulut aku, gitulah. Ya enak gitu Kak. Jadi aku ini kalau dijual cocok nih mikirkan. Udah lah ya kan ya. Iya, jadi coba riset juga berarti ya Bang ya. Kemana-mana ya, kemana Bang? Nggak ada, kalau riset makanannya memang mereka yang menawarkan, aku test food. Oke. Cuman gitu, mereka yaudah jalanin. Masukkan ke menu, masukkan ke Gojek, masukkan ke Grab. Pasar Respon yang pasar bagus. Jalan lah ya kan, tapi Lumayan. signature menunya tetap lontong ya Bang ya. Yang Signaturenya ya lah, lontong. Dan best seller masih lontong. 2 itulah nasi gurih lontong. Nasi gurih lontong ya kan tetap menu andalan. Karena memang frame-nya kan ya lontong, jadi mereka ya. nyarinya itu ya. Oke. Nah, Tribuners, kita kayak jeda sebentar mau ngeteh lagi ya biar agak enakan dikit nih sambil ngobrolnya nih Bang ya. Tapi kita jeda setelah yang satu berikut ini. Ini masih bersama Bang Muhammad Taufik Ginting. Bang Taufik, Bang, mau tahu nih Bang, menurut Abang nih kan, apa sih kelebihan jadi seorang pebisnis? Punya kebebasan waktu kah atau apa menurut Kelebihan? Kelebihan duit ya? Nggak ada, nggak kelebihan. Jadi apa tuh? Apa enaknya lah gitu? Enaknya jadi pebisnis? Enaknya jadi pebisnis. Lebihnya sama aja, aku rasa kalau memang kita bekerja dan bertanggung jawab sama pekerjaan kita, itu intinya. Karena aku rasa ya semua orang sudah punya jalannya masing-masing, tergantung dia menikmatinya. Enaknya bisnis, kalau aku ya, mungkin aku bisa jadi manfaat buat orang lain. Tukang cabai, tukang telur, karyawan, tukang listrik, tukang air, tukang apa gitu.
tukang Semua. dari tukang lontong, tukang lainnya semuanya jadinya ini ya kan memberikan manfaat yang Tukang es, tukang kopi, tukang apa gitu kan. bukan, karena kan Bang banyak orang yang berpikir nih jadi pebisnis jadi kayak feel like a boss ya, punya bawahan gitu ya kan, nggak jadi budak lagi gitu, atau apa namanya kebebasan waktu kalau kita kerja kan Bang ya, office hour jam 8 sampai jam 5 gitu kan, terikat gitu kan, tapi jadi seorang pebisnis enggak kan gitu. Kalau aku rasa malah lebih 24 jam malah ya Bang ya kalau karena pebisnis ini ya, yang kita kontrol manusia. iya benar sih. Selanjutnya kalau finansial dan segala macam aku rasa ya perjalanan waktu lah Kak. Iya, benar sih. Yang paling penting sama aku ya jadi manfaat lah. Aku harap kayak gitu. Jadi aku lihat pun sebenarnya banyak yang orang sukses itu tentang dia jadi manfaat. Benar, memberikan ya menginspirasi juga, memberi manfaat ya Bang ya. Handphone yang kakak pegang itu kakak bayar pakai duit, ikhlas kakak ngasihnya karena ngasih manfaat. jadi manfaat. Iya benar. Dia jadi hebat pemiliknya tuh karena memberikan manfaat sama kakak. Jadi orang yang hebat pantas untuk hebat kalau dia jadi manfaat. Aku mikir kayak Iya gitu. sih, iya, benar-benar ya. Quotes itu kayaknya, quotes Iya, dari Taufik ini. Oke, Bang, dari maksudnya gini ya, dalam hidup Abang, kira-kira itu siapa motivasi terbesar dalam hidup Abang? Siapanya? Siapa Bang? Di dalam apa nih? Dalam hidup Abang, menjalani hidup Bukan, Abang nih? aku mikir agama kah, manusia kah? Secara umum boleh? Secara umum, kalau agama ya pasti nabiku lah. Iya, iya dong. Kalau di pekerjaan ya orang-orang sukses yang ada yang kita lihat lah. Tapi memang dia bukan orang yang berkompetisi. Aku nggak suka kompetisi Kak. Oke. Karena bagiku kalau menang itu bukan tentang kita di level tertinggi. Karena kalau kita di level tertinggi berarti ada level yang di bawah kita. Setiap kemenangan ada tangisan kan gitu. Iya benar. Iya Juara kalau Piala kompetisi, Dunia, juara 2-nya nangis. Bagiku kemenangan itu bersama-sama bukan, lah ya. jadi manfaat tadi. Oke. Kalau kau jadi Mark Zuckerberg, semua lah yang apa jadi manfaat mereka semua. Dan mereka tidak pernah memposisikan mereka di rating tertentu, di prestasi tertentu kan nggak pernah. Iya. Yang mereka cuman bikin bermanfaat dan pantas hebat orang lain hidup, gitu aja. Jadi Simpel itulah ya Iya. kan sebenarnya. iya. Tapi kalau untuk yang aku lihat dan aku apain setiap hari dan aku lihat juga cara dia berpikir, Bob Marley lah. Bob Marley ya. Iya. Wah. Selain itu nggak ada. Agak apa reggae-reggae ya Bang ya? Wajib. Bukan cuma tentang reggae-nya. Jadi apa Bang? Bukan ganjanya, Hidupnya, bukan gimbalnya, gimbalnya. tapi apa yang keluar dari mulut dia Kak. Oke. Coba artikan. Kayak nih. bijak-bijak gitu Wah, ya. luar biasa Kak. Iya, Dia ya. ngomong cinta tentang cinta, tidak ada yang pacarku 5 langkah itu nggak ada ya. Ya Bener-bener. Iya. Kayak ngomong cinta dari dalam hati Iya, ya, bener. bener-bener Dan bener memang nih gitu. ya kalau memang dia nyanyi pakai bahasa Indonesia mungkin banyak tangisan yang kita dengar atas semangat yang dia berikan. Gitu. Masalahnya nyanyi in English nggak semua orang nggak tahu artinya Ya, gitu ya. mungkin nggak banyak yang mau tahu Iya tentang sih, artinya gitu. iya sih. Tapi Bang Taufik selama menjalani bisnis kuliner ini, kira-kira ada nggak kepribadian Abang yang berubah dari sebelum sama setelah lagi menjalani ini? Lebih respect Kak. Lebih respect Iya. ya? Apalagi ya ada tim kan ya, ada tim juga. Bukan tentang itu juga. Manajemen di Tentang manfaat yang aku terima dan aku harus memberikan manfaat. Contohnya uang yang mereka konsumen kasih. Kalau dulu aku menerima uang, aku tidak peduli itu sumbernya dari mana dan aku menggunakan sebagai apa. wow, dulu Iya. berarti itu berubah. Sekarang Iyalah. Abang harus Ya lebih memikirkan lagi. Ini uang yang dia kasih nih harus kugunakan. Ya, aku harus memberikan makanan yang baik, edukasi yang baik. Aku harus menjalankan dengan baik semuanya. biar senilai apa yang dikasihnya dengan apa yang dia dapatkannya. Karena bagiku kalau itu tidak seimbang akan jadi dosa. Nah gitu. Aku udah banyak kali dosa gue. Kan gitu. Ngapain ditambahin lagi? Betul Bang, betul. Ngomongin dosa nanti kita masuk ke mutiara Islam nih. Jadi, betul, aku mikirnya ke situ lah. Kalau memang nggak jadi manfaat, ya jangan jadi mudarat lah yang kita kerjakan. Itu tadi ya. Kalau nggak jadi manfaatnya Tribuners, setidaknya jangan menimbulkan mudarat ya kan. benar. Diam aja lah, rebahan kalau nggak bisa bermanfaat sama orang Melihara lain. lele di rumah ya kan, Iya, sambil melihara nyanyi-nyanyi, nggak ada masalah buat orang Iya, ya kan, benar-benar. tidak menutup kedai orang. Bukan, maksudnya Jangan. Wah, ini nih. bukan nggak apa. Bocor sedikit. Jadi, Gak apa-apa Bang, Iya. itu kayaknya suara hati netizen ya Bang. iya semua mungkin nggak.
Kalau di Medan Talk tuh banyak tuh Kak di bawah-bawahnya. Iya, Ya. komen-komen netizen, apalagi netizennya dari Medan ya Iya. Bang. Waduh. Bang, tapi apa nih target ke depannya Bang? Mau ngapain lagi nih? Di Lebih bisnis bermanfaat lagi Kak. Cuman itu aja. Aku nggak pengembangan mau. bisnis kah? Nggak ada. Aku nggak ada. Belum. Bukan nggak ada. Belum. Aku mau maksimalkan yang ada. Kayak mana supaya tempat itu baik. Duduk dengan konsep yang baik, dengan manajemen yang baik. Harapan aku targetkan 2 atau 3 tahun ini satu-satu karyawan yang ada di Lontong Malam Insomnia itu punya kedai satu, punya kedai. Tapi lisensinya tetap aku pegang selama mereka menjalankan semua SOP yang standarku yang aku bikin. Mereka boleh pakai lisensi itu tanpa membayar sedikit pun royalti. Tapi kalau tidak dijalankan dengan baik, contohnya seperti mencuci daun tadi, aku tarik lisensinya dan aku akan buat kesepakatannya tentang itu. Karena harapan aku kalau memang mereka melakukan itu dan menjalankan SOP-nya dengan baik, pasti positif penghasilannya buat mereka gitu. Benar-benar. Kenapa harus mereka? Karena mereka yang berdarah-darah, yang Di awal itu ya. Masa mengeluarkan air mata di awal. bisnis. Gitu. Kalau orang lain mungkin punya uang 500 juta 1 M, ya gampangnya dia udah kaya, tinggal kaya, makin kaya. Kan gitu kan. Tinggal gini ya sebelum Iya, nunggu berapa nih? Kan. main trading ya kan? Iya. Nah, Kurasa berarti Abang mau pengembangan tapi Abang fokuskan mungkin bisa dari tim lah ya. mau harapan aku itu. Mereka yang bakal jadi ya lanjutannya lah untuk Malam Insomnia 2, 3. Ada pernah mengalami masalah dalam tim nggak Bang? Nggak. Sering lah Kak, di mana-mana Kak. Wah, aku rasa sering lah. Karena yang diedukasi manusia bukan Iya, blender ya Kak. betul. Kalau blender ini macam-macam ya. dia dinamis manusia nih. Kadang hari ini Moodnya bagus, bagus. 2 menit kemudian pacarnya nggak ngangkat teleponnya dia lagi kayak langsung gitu Kak. Berubah rasa lembut gitu ya. Langsung datang bulan dia tiba-tiba ya kan. Benar. Dan Bang Taufik mau tahu ini, menurut Abang seberapa pentingkah peran keluarga dalam hidup Abang, khususnya dalam bisnis Abang? Penting nggak support? Penting lah Kak, seperti itu? penting sekali lah. Support yang minimal kasih masukan dan segala macam keluarga. Sangat penting Kak. Kalau aku jabarkan aku rasa mereka lah salah satu motivasi untuk jadi contoh kayak mana apa yang mereka lakukan selama ini. Berarti benar-benar didukung lah ya, Iya, Bang ya. dukung lah. Dan biar enak ngejalanin bisnisnya ya Iya, Bang ya. karena ya kayak mana pun ceritanya restu ya. Iya, lagian hasilnya masuk tempat mama ini. Mama. Nah Bang, yang terakhir kasih dong pesan-pesan atau ya tips-tips ya menurut Abang lah, versi Abang lah ya kan anak Medan yang satu ini, gimana supaya jadi pebisnis muda yang out of the box ya, dia udah kerjanya bagus ditinggalin demi yang belum tahu nih ujungnya, tapi kita lihat udah hasilnya udah bagus gitu. Pesan-pesan buat nih Tribuners yang lagi nonton nih, mungkin ada yang mau jadi pebisnis nih Bang, kan entrepreneur tuh saling support ya Ya, kan? aku pengennya kayak gitu. Bukan bermaksud menggurui ya Enggak, kan, tapi ya yang aku lihat, aku yang ku jalanin. Iya. Jangan mikir tentang profitnya Kak, tapi mikirnya tentang apa yang bisa kau lakukan. Jangan mikir tentang uang. Jangan mikir tentang apa yang bakal kau Iya, hasilkan, tapi mikir apa yang bisa kau lakukan. Karena yang kau dapatkan ke depannya akan berkali-kali lipat dari apa yang kau targetkan tadi. Gitu. Itu dia. Jangan mikirin Tribuners tentang uang, tapi kalau proses yang kita lakukan dengan Iya. sebaik-baiknya akan balik berlipat Jangan kali pikirkan lipat. apa yang bisa kita dapatkan, ya kita buat ya kayak kakak lah. Untuk nyayangin abang itu, setelah abang itu Lari dengan berbuat baik terus kan, berbuat Oh baik iya, terus. benar. Habis itu diajak nikah kakak mau. Kalau misalnya pertama kali ketemu, "Dek, nikah. Pokoknya aku mau ke rumahmu." Enggak gitu juga. Iya, Enggak. dan harus ada proses di benar. antara itu. Jadi itu saja pikirkan kayak mana kita menjadi manfaat buat dia, kayak mana kita memaksimalkan diri kita. Benefitnya, keuntungannya, profitnya akan menyusul di ikut belakang. sendiri. Berarti jangan mikirkan tujuan akhir dulu ya, uang akhirnya kan, namanya pebisnis pasti Iya. tujuan akhirnya uang gitu kan. Jangan pikirkan tentang cuan Ya, atau aku nggak pernah hitung berapa uang di Laci, aku nggak pernah hitung. aduh Bang, kasir Iya. masih kosong Bang kasir. Kayak aku mau ngelamar abis ini. Yang aku pikirkan Canda. kayak mana lah yang aku buat supaya baik ke Denny, ya orientasinya tetap puas nggak konsumen gitu. Segala hal gitu. Intinya Bang Taufik ini kalau aku boleh simpulkan customer oriented lah ya, pokoknya ya kan, apa yang dimauin customer Karena diterima. mereka lah yang memang jadi tujuan kan gitu. Mereka yang menghidupi kita. Oh gimana Kak? Makanya, bener Bang, sip, mantap. Oke, Tribuners, kayak kita sudah sampai di acara, ya kan. Terima kasih buat kalian yang udah menonton acara ini. Semoga kasih sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang inspiratif yang bisa buka jalan pikiran kita ya. Gimana sih jadi manusia yang lebih berkualitas ya kan. Supaya bisa bermanfaat tentunya kayak Bang Taufik tadi, bermanfaat ya Bang.
menghasilkan manfaat untuk semuanya. Dan terima kasih Bang Taufik, Bang Muhammad Taufik Ginting, Munte. ya kan? Apa ujungnya? Munte. Munte. Bener lah Bang, serius? Muhammad Taufik Ginting Munte. Oh, ada ginting, ada muntenya Bang? Munte itu wilayah yang aku tahu ya, kan nggak ada Oke. Ginting Suka, Ginting Munte. Oh, ini Ginting Munte. Gitu. Bang Muhammad Taufik Ginting Munte, terima kasih atas kehadirannya udah Ya. sharing ke kita ya kan mengenai kuliner-kulinernya ini ya kan, dan hal-hal inspiratif lain yang dilakukan dalam hidupnya yang aku pikir out of the box. Semoga kulinernya, bisnisnya makin Amin ya Allah. maju. Amin. Amin. Nah, Tribuners, sekali lagi aku bilang saksikan Tea Time ya setiap hari Kamis. Minggu depan juga ada profil-profil keren lainnya yang akan kita ulas. Nah, akhir kata saya Yuta Nasution bersama Muhammad Taufik Ginting. dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.